Bapa di surga, kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh kembali meluangkan waktu kami 1 jam ke depan untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Sebab hanya firman-Mu itulah yang memerdekakan kami dan membawa kami hidup di dalam perkenanan, di dalam rancangan sampai genap semuanya. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Engkau menyertai sampai di tempat ini dengan selamat. Juga bagi mereka yang tidak bisa hadir karena ada di luar kota, sehingga mereka mengikuti melalui live streaming. Saudara-saudara kami, imam-imammu di luar kota, Engkau mengurapi mereka, roh haus dan lapar. Bagi saudara kami yang sakit, yang tidak bisa hadir, kiranya tangan kuasa Tuhan menyembuhkan. Biarlah mereka tetap bisa mengikuti melalui online, sehingga firman Tuhan yang didengar memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri dan mengambil firman yang akan diajarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan keluar dari ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus, urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai pesta teaching malam hari ini. Semua yang siap belajar bersama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Ya, puji Tuhan. Saya akan menyampaikan satu hal yang penting, yaitu berkenaan dengan pahlawan iman. Karena ini satu rahasia yang sangat besar, yang perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu Saudara. Ke depan kita ini akan menolong memperlengkapi gereja-gereja Tuhan. Jadi saya sedang mempersiapkan, tadi saya bicara, sharing-sharing dengan Pak Ian Lesmono Surabaya. Dan saya menemukan satu ide bahwa kita ini perlu memberikan pengajaran yang tepat, mempersiapkan umat Tuhan untuk visi 2033. Jadi kita membuat kilat, ya, disertai sertifikat. Kami sedang siapkan brosurnya nanti selama 2 hari. Pengajaran, doa, pengutusan, dan pengurapan. The Last Day Teaching namanya. Pengajaran hari akhir. Nah, temanya yaitu tentang bangkitnya kerajaan imam dan pahlawan iman. Pengajaran ini akan memberikan terobosan. 25 tahun saya ikut Tuhan, ini pengajaran yang paling tingkat yang tertinggi. Tidak ada lagi, sudah. Tidak ada lagi. Keimaman itu pelayanan paling tinggi. Menjadi pahlawan itu adalah pengejaran yang paling tinggi. Jadi ini senjata pamungkas. Dan kita berharap melalui kegerakan NCC Internasional, kita akan datang ke kota-kota, ke gereja-gereja, jemaat Tuhan, untuk mereka dilatih dalam 2 hari. Ya, doakan, kita sedang siapkan The Last Day Teaching. Jadi pengajaran hari akhir. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang bersama saya ini, saudara nanti bisa ikut bergerak bersama-sama. Jadi kita tidak sekedar hanya membuat PD. Ya, rencananya kan buat persuan doa di Surabaya untuk menampung. Oh tidak, lebih baik kita diklat short course namanya, kursus singkat tapi pakem, udah kena. Ya, oke. Saya akan melanjutkan lebih dahulu apa yang saya ajarkan minggu lalu dan kemarin agak terlewat sebentar. Bapak Ibu Saudara,
tetap kita akan belajar tentang pahlawan iman ya. Nah, saya akan tunjukkan dulu. Tolong buka dalam Filipi 2. Saya akan pertajam pengertian tentang pahlawan iman ini. Filipi 2 ayat ke-5, langsung 5 aja dulu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, nah sekarang kita ngerti. Pikiran perasaan Kristus Yesus. Sebagai apa Kristus Yesus? Supaya kita tahu gimana cara berpikir Tuhan Yesus. Yang saya mau ajarkan bahwa Tuhan Yesus, dia adalah prajurit. Tuhan Yesus adalah panglima pasukan. Bapak Ibu Saudara, memang Tuhan Yesus sepertinya datang ke dunia sebagai domba yang keluh. Ya, tapi dia sebetulnya adalah prajurit yang memberikan nyawanya. Nah, kita perlu mengenal Kristus dengan benar sebagai seorang pasukan, prajurit, sebagai pahlawan. Supaya pertumbuhan rohani kita terarah tepat seperti Kristus. Maka itu ayat 6 berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus, melainkan telah apa saudara? Mengosongkan dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara berbicara prajurit. Dan nanti ketika dia mati baru dia menjadi pahlawan. Dan seorang prajurit pengejarannya bukan menang, tapi mati. Nah, untuk masuk ke dalam kematian sebagai pahlawan, maka seorang prajurit harus mengosongkan dirinya. Dia masuk titik nol. Nah, ini rahasianya. Ini rahasia kehidupan kekristenan dalam diri saudara. Saudara harus memiliki titik nol, mengosongkan. Seperti Tuhan Yesus, dia mengosongkan diri. Kalau Tuhan Yesus tidak mengosongkan diri, dia tidak akan pernah bisa menjadi prajurit. Karena dia harus taat kepada Bapaknya. Komandan utamanya itu Bapaknya, perintah Bapaknya. Dan dia tahu perintah Bapaknya adalah mati. Maka itu penting sekali Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan saudara ada sisi level high, ya, ada level low, saudara ada sisi positif, ada sisi negatif, ada suka, ada duka, ada berhasil, ada gagal, ada sembuh, ada mati, atau sehat, sakit. Itulah yang terjadi dalam kehidupan semua manusia. Tapi bagaimana saudara menempatkan diri seperti Kristus? Karena saudara adalah Kristus. Saudara Kristus di akhir zaman ini saudara. Tuhan Yesus sudah ada di surga. Bapak Ibu Saudara bersama saya ya. Saya merasakan hari Minggu itu benar-benar pewahyuan bagi saya pribadi. Saya sedang mengarah ke sana memang 25 tahun mengikut Tuhan Yesus. Bukan kebetulan, Minggu pagi saya khotbah tentang pahlawan iman. Dan saudara tahu, judul-judul saya punya biasanya langsung direct waktu itu. Sorenya saya mau menyampaikan kelanjutannya. Dan saya berserah apa yang Roh Kudus mau ajar kita tentang kepahlawanan ini. Nah, sebelum saya menyampaikan khotbah, istri saya sudah mendapatkan pernyataan-pernyataan, yaitu tentang sniper. Saya enggak pernah ngomong sama istri saya bahwa saya akan menceritakan sniper.
Dan yang terakhir saya sudah katakan, di WOTS saya itu sasaran snipernya setan. Ternyata istri saya sebelum saya sampaikan sniper, dia dapat pernyataan, suamimu itu snipernya akan ditembak oleh setan. Nah, dalam itu belum khotbah, masih pujian penyembah, udah dapat tentang hal itu. Artinya sesungguhnya yang ditargetkan suamimu. Dan ya, bagaimana dia mengalami pernyataan Tuhan, intinya pokoknya ya saya masih diizinkan hidup lah. Karena saya bisa dipakai untuk memberkati gereja-gereja. Nah, waktu saya sampaikan tentang sniper itu kaget dia. Saudara, saya kasih tahu. 25 tahun baru hari kemarin, saudara, saya dapat pewahyuan yang membuat yang namanya roket rohani dalam diri saya itu sumbunya itu ibaratnya mercon itu keras, saudara. Dan saya menemukan rahasia kemenangan, mengalahkan dunia. Keberanian muncul. Maka itu saya bersyukur 2 pengajaran pamungkas yang dari kesaksian Pak Ian bilang, tidak pernah saya mendengar pengajaran seperti ini Pak. Doktrin ini harus diberikan. 2 doktrin yang paling tinggi saudara. Keimaman sama kepahlawanan. Orang kalau menguasai ini saudara, kamu tidak kalah dengan dunia. Mungkin selama ini kita hanya memberikan tips bagaimana saudara supaya begini begitu. Enggak ada tips sekarang saudara. Tapi yang Tuhan kasih ini adalah mental Kristus. Saya pun saudara freedom. Dosa tidak berkuasa. Ketakutan tidak berkuasa. Kekhawatiran, kecemasan, bahkan kematian tidak berkuasa atasmu. Sengat maut kalah. Selama ini kita sudah dengar tahu surat Korintus. Bersyukur kepada Allah. Oleh Kristus. Maka sengat maut sudah dikalahkan. Amin. Kita tampil sebagai pemenang. Amin. Tapi nyatanya kalah terus. Yang paling sederhana aja. Kita masih takut dengan setan. Ya itu semua orang lah. Apalagi Indonesia. Ini negara mistik. Ya. Mulai kecil kita udah ditakut-takutin. Rumah angker lah. Betul ya? Masih kebayang begini kan? Bahkan pendoa waktu mau kencing ajak suaminya kencing juga. Wajar lah, semua ngalami. Saya pun ngalami. Doakan hotel, wah mengkorok semua ini. Ngalami. Tapi ketika saya ngerti kepahlawanan saudara. Setan mana yang mau bunuh saya? Bunuh. Saya siap mati. Untuk iman. Karena mati aku pahlawan. Lihatan saudara. Nanti saya rencana saya mau latih anak-anak muda ini. Jadi petarung-petarung berani. Saudara, keberanian seseorang ada dari dasar kecilnya pemberani. Ada yang dilatih menjadi pemberani. Beda. Ada anak mulai kecil berani memang sifatnya. Ya, tetapi ada anak mungkin tidak punya keberanian. Tapi karena dia diajar, didoktrin, dia menjadi pemberani. Dan itulah yang terjadi atas dunia. Dunia kegelapan sedang melatih orang menjadi pemberani-pemberani. Jadi saudara kita tidak bisa mengajar jemaat, biar nanti berani sendiri. Tidak akan pernah. Kecuali dia memang punya mental pemberani. Dan itu hanya berapa persen? Maybe 3%. Saudara, saya akan latih saudara. Sungguh, kamu fight tarung. Saya kalau ngomong tarung itu ya, di tengah jalan mungkin karena kebenaran, kamu harus dihancurkan orang. Siap mati kamu.
Karena targetnya mati semua. Targetnya mati. Kalau udah mati targetnya, nanti semua yang di bawah kematian, menghasilkan kematian, itu gak ada berkuasa sama saudara. Sakit penyakit, apa targetnya? Mati. Kalau memang kita harus mati karena sakit, nanti saya jelaskan. Tapi kamu anak Tuhan, kamu pahlawan, asal engkau tetap setia. Nanti ya belajar bentar ini ya. Karena nanti di Alkitab surat Wahyu dikatakan yang penting di sini. Nanti kita cari kata yang penting di sini di surat Wahyu. Amin. Kamu tidak akan takut. Mau ngadepi apa? Mau preman lah, mau perampok lah. Asal kamu in the faith of Jesus Christ. Bahkan kamu harus dibunuh. Kamu pahlawan. Kita kan ketakutan kadang saudara. Anak-anak perempuan misalnya. Nanti pas dia pergi sekolah tiba-tiba ada orang tidak suka. Anda disikat gitu. Kejar matinya. Nangkep saudara. Itu terjadi dalam roh saya saudara. Kalau sudah gitu saudara. Kita berani. Tapi bukan mati konyol. Nanti saya jelaskan. Kematian yang kita kejar bukan mati konyol. Tuhan Yesus tidak pernah mati konyol. Di Alkitab dikatakan kalau kamu di sana dikejar-kejar pergi. Itu enggak mati konyol loh. Tapi kamu akan diperhadapkan dengan kebenaran dan you harus mati. Kejar kematian itu. Penjara tidak akan ngalahkan kamu. Kamu tidak akan takut penjara. Asal kamu benar. Ngerti saudara? Ini pelajaran yang akan saya train ke saudara. Rasul Paulus waktu dia berkata kepada teman-temannya. Mereka berkata, jangan kamu ke Yerusalem, kamu akan mati. Rasul Paulus berkata, kenapa kalian menangis? Justru itu yang aku kejar. Aku mati di Yerusalem. Akhirnya mereka berkata, jadilah sesuai kehendakmu. Lihat saudara. Nanti hari Sabtu saya ke Jakarta saudara. Bertemu nanti Minggu dengan semua tim Jakarta merapat dari Bandung, dari Tangerang semua. Saya diberi tema misi, saya doa Tuhan apa artinya misi itu. Saudara tahu semua misi itu mesti mengandung kematian diri. Tidak pernah misi itu keuntungan diri. Tidak ada. Kita beda saudara. Saya diberi tema misi, saya Tuhan apa? Kalau misi hanya untuk keuntungan diri, kemegahan gereja, kemudian untuk popularitas diri, itu not mission. Misi itu mati. Itu baru misi. Karena visi Anda dapat. Visi itu sampai mati. Bahkan kematianmu tidak akan bisa memberhentikan visi. Misi itu hal yang kita lakukan untuk menggenapi visi. Makanya orang misi itu berangkat untuk mati. Bukan berangkat untuk berhasil. Itu bukan misi. Yang ngerti katakan amin. Saya yakin saudara, engkau kuat. Anak muda kamu gak takut setan. Mau pocongan, mau sundel bolong, ya, mau beli sate kemudian keluar kuntilanak. Bilang setan, bunuh saya. Karena saya dalam Kristus. Bunuh. Setan lari. Mau naik mobil lah sendirian. Agus lewat jembatan lah. Ya toh. Bilang setan 1000 setan patenono aku. Agus itu 2. Agus kurus dan Agus perlengkapan belakang. Ya Gus ya, jauh wedi.
Saudara, kita semua dalam ketakutan penguasa jahatnya. Jujur betul enggak? Jujur betul, kita takut kok. Bagaimana ketakutan ini diubah oleh Tuhan Yesus jadi keberanian. Ketika roh Tuhan berkuasa atasmu. Itu yang namanya Daud tidak takut dengan Goliat. Sebab misinya mati. Dia katakan, engkau menghadapi aku dengan tombak lembing. Aku menghadapi engkau demi nama Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Supaya semua orang tahu bahwa ada Allah Israel. Dia hadapi dengan apa? Kematian. Nah, dia cuma punya hanya ketepil. Semua rasul mati misinya. Mari kita bangkitkan sekarang di tempat ini. Kematian itu keuntungan. Karena Anda anak Tuhan. Di tengah jalan kamu anak Tuhan hidup benar loh ya. Tiba-tiba orang tidak senang kamu ditusuk. Cep, mati. Bahagia kamu. Tidak usah takut. Asal kamu hidup dalam Kristus. Apalagi sebutkan. Makanya pengajaran ini sudah tidak ada lagi tingkat nomor lebih lagi. Tinggal Tuhan suruh nggak kamu kemana nanti. Kalau memang kau harus pergi ke daerah, memang kau dipanggil ke sana, mati di sana. Bukan saingan gereja. Tidak ada saingan gereja. Pecundang semua saingan gereja. Pengecut semua saingan gereja. Mereka takut mati. Amin. Ngerti ya sekarang? Karena saya harus memberikan ini kepada saudara supaya ada sesuatu yang lepas dari hidupmu. Makanya ini prinsipnya dulu. Nanti saya kasih tahu. Tolong bukakan dulu ya. Kolose 2. Saudara, saya benar-benar kok minggu kemarin itu saya itu bersyukur. Saya bersyukur saudara. Ada kelemahan dalam diri saya. Ada ketakutan-ketakutan dalam diri saya. Tapi selesai hari Minggu itu saya dengarkan pagi sore. Saudara, I am strong in the Lord. Aku kuat dalam Tuhan. Sungguh saudara, praktek kok. Tidak ada yang bisa nangkuti kita. Amin. Kolose 2 ayat 13. Oh, sorry. Ya. Oke, mati. Kolose 2, bukan ayat 13. Kolose 2 ayat 20, langsung ya. Langsung saya itu. Karena saya dapat rema ini. Ini ayat kan sering kita baca tapi saya gak dapat pewahyuannya gitu loh. Nah pewahyuannya di ayat yang awal ini. Apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus dan apa saudara? Bebas dari roh dunia. Orang yang mati, pengejarannya mati, free dia dari roh dunia. Katakan amin. Roh perzinahan, percabulan, seks bebas, pelacur, Sodom Gomora, LGBT. Segala roh ketamakan, kesombongan, keegoisan, kebebalan semuanya. Saudara, dosa paling tinggi, cabul itu paling tinggi. Orang cabul pasti masuk neraka. Meskipun dia pendeta. Jangan sentuh di sini. Bagaimana kamu bisa menang? Kejaran mati. Lepaskan. Kamu punya roh jin. Roh jina itu semua ada loh di dalam diri kita. Karena kita ini
heterogen. Ya, jadi kalau hewan itu kan dosa. Karena dosa saudara. Punya birahi namanya, keluar. Hewan kalau udah punya birahi, dia lihat heteronya, ya. Tidak ada hewan itu ayam jantan terus birahi dengan ayam jantan, tidak ada saudara. Tidak pernah saya lihat. Tiba-tiba ayam jantan naiki ayam jantan, pernah lihat? Itu ayam sakit jiwa. Terus ayam betina kemudian naiki ayam betina, tidak ada. Anjing laki naiki anjing laki, tidak pernah. Tapi hetero dia langsung kedapat set naiki langsung. Itu semua manusia begitu. Cuman kita ada law, ada hukum. Kalau nggak ada hukum, ya bebas, pasti liar dan dilegalkan oleh pemerintah. Pasti rame itu. Karena dalam diri kita itu roh sudah ada. Nah orang Kristen percabulan nomor 1 tingkat tinggi, Rasul Paulus berkata, dosa paling tinggi percabulan. Itu yang menyerang semua bangsa. Itu yang namanya pelacur besar sedang berdiri hari ini. Ya, semua kena hari ini. Bagaimana engkau menang? Mau didoakan pelepasan? Tidak iso. Anda mau apa? Mau tarak? Tidak kuat tarak kamu. Mau apa? Mau pakai cara apa? Doa terus? Gak bisa. Anda jangan pikir orang membiara, maaf. Mereka tidak jatuh dalam percabulan. Banyak jatuh. Apalagi ini. Ya. Gadget ini. Semuanya. Gimana menangnya? Resepnya di sini. Kejaro mati. Kejaro mati. Dalam Kristus. Mati dalam Kristus. Karena itu pahlawan. Maka roh dunia akan lari. Dan itu harus masuk di dalam rohmu, jiwamu. Sebab firman Tuhan dalam surat Ibrani dikatakan apa? Bahwa firman Tuhan itu pedang bermata dua. Betul? Yang memisahkan antara sumsum dan tulang. Sendi. Sendi dan sumsum, jiwa dan roh. Menusuk amat dalam firman. Jadi setiap hari, apa yang saya ajarkan praktekkan. Aku kejar kematian. Anda berani. Sungguh Anda berani. Ini contoh ya, kita tengkar sama orang aja. Kalau kamu kejar menang, kamu akan takut. Kalau kamu kejar mati, musuh-musuh yang gede akan takut. Karena kamu mau mati untuk kebenaran. Makanya saya akan cetak petarung-petarung hebat. Saudara. Di luar kamu tidak akan takut. Asal kamu dalam kebenaran. Katakan amin. Asal kamu dalam Kristus. Loh ya. Katakan amin. Ini harus saya cuci otakmu terus. Buktikan nanti anak-anak muda saya. Ya. Kamu tidak takut setan. Anak muda gereja lain ketakutan sama setan. Tanya temanmu, betul nggak? Karena mereka dilatih hidup. Saudara harus dilatih mati. Kegagalan, keberhasilan, keuntungan, kerugian tidak akan menggoyahkan iman kita. Amin. Bukan cuman dengar ya, bukan cuman pelayanan loh saya bilang. Kamu dalam, kayak saya gini ya. Ini orang kan banyak tidak suka misalkan ya. Tiba-tiba saya celurit sama orang. Saya mati sebagai pahlawan. Itu saya kejar. Faham? Kalau kamu sudah ngejar gini, kamu
Tidak perlu ketakutan mau di daerah manapun jalan. Mau itu katanya ada kuasa kegelapan, gendrunya 10. Ya, opo-opo diracun lah. Anda mau disantet lah, ditenun. Anda tidak takut. Karena kematian kau kejar. Sebab saat kau mati, pahlawan iman muncul. Dan itu penghargaan paling tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Wes ya, ini saya ajar loh ya. Saya ulangi terus nanti dalam khotbah. Ya, sampai kamu tidak kedar. Ngerti ya? Kenapa kita takut? Karena kita ingin hidup. Makanya dikatakan kalau saudara apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus. Kolose 2 ayat 20. Apabila itu saudara, dalam bahasa Inggrisnya therefore if you died with Christ. If. Gak semua orang. Maka saya bersyukur Tuhan, Engkau baik. Istri saya dapat sniper. Saya ngomong sniper. Sasaran tembak setan. Saudara itu kan sasaran tembak toh. Pemimpinnya kan saya. Terus kalau sasaran tembak gimana? Saya ambil saudara sembunyi di belakang saudara. Atau kita pakai salib Kristus dan bersembunyi di belakang salib Kristus. Itu kan dipakai oleh orang Kristen. Aku bersembunyi di belakang salibmu. Padahal kamu makan rujak di belakang salibnya. Kamu ngafe. Kamu minum-minum dan merokok. Apa itu salib berguna buat kamu? Anda tidak perlu bersembunyi di belakang salib. Tapi Anda seperti Petrus, salib terbalik. Saudara, ini dahsyat loh. Kita ini kan menyalut diri kita dengan rohani, tamengnya. Padahal kita takut. Masih bersama saya enggak? Ya toh? Darah Yesus, darah Tuhan Yesus. Ini ngerti kok. Itu semua, saya juga begitu. Saudara, ruang mujizat dibuka oleh Tuhan. Saya tadi KKR online, saya tahu semuanya ini masih takut semua. Yang minta mujizat, jangan pernah minta mujizat dalam ketakutan. Mujizat selalu dibuka. Karena Allah yang berkehendak untuk engkau tetap hidup, sembuh, melayani. Tapi jangan pernah ketakutan. Doakan Pak, ini pekerjaan saya begini-begini. Jangan takut. Lihat di Alkitab. Allah selalu berkata, jangan takut. Tapi kita takut gitu loh. Kita pakai rohani. Nah kalau zaman dulu, kita kan enggak rohani. Enggak kenal Tuhan. Ya, biasanya kita biasanya begini, intuitri cok sampai kan gitu ya. Pernah ngelakukan? Yang ketok-ketok gitu pernah? Atau jabang bayi, amit-amit, lanang wedok, ya toh? Gitu toh? Masih takut selamatan, ya toh? Selamatan toh? Bangun rumah, selamatan toh? Kenapa? You takut. Tradisi semua itu dibaliknya ketakutan. Itu roh dunia. Roh dunia yang miskin dan lemah menguasai anak Tuhan. Disalut rohani sambil pujian penyembahan. Padahal semuanya kosong. Tuhan tahu kamu takut kehilangan. Kamu mencoba berspekulasi dengan aku. Sadrak, Mesak, Abednego kejar kematian. Dia bilang, aku percaya Allahku akan menolong aku. Tapi jika dia tidak menolong, kami tidak akan menyembah patung raja. Mati, masuk. Mari brainwash dirimu sendiri sekarang. Wanita-wanita, anak-anak semua. Kalau doa Tuhan, aku rindu mati karena engkau. Aku kejar kematian.
keluargaku kejar kematian. Satu hari, saya tadi mendengarkan paparan dari pihak yang perang, sudah saya nggak sebut ya. Kekejaman musuh. Itu bayi saudara ya, di depan orang tuanya. Diontang-anting gini loh saudara. Dibanting loh saudara. Bayi loh. Coba saudara bayangin kalau ini Tuhan buka masa penganiayaan dan itu terjadi atas keluarga kita. Atas anak kita, orang tua kita, bahkan saudara anak-anak diperkosa, orang tua diperkosa, wanita-wanita. Pada waktu kejadian mereka sedang pesta 7 Oktober itu pembantaian ratusan mati. Kekejian. Saya dengar Tuhan siapkan kami. Makanya keluarga itu harus kompak, milih mati. Ajak anakmu mulai hari ini kejar mati. Jangan kejar hidup. Supaya kamu strong. Katakan amin. Kalau kamu bisa diberkati, kalau kamu bisa baik harmonis, itu anugerah. Anugerah. Karena one day nanti kita akan diperhadapkan. Anak kita dibunuh di depan kita. Mati nak. Papa dibunuh. Teriak semua. Mati papa. Yang nembak bingung. Tobat langsung. Bisa ngerti? Kamu ndak cengeng. Sungguh saudara, yang saya ajarkan ini pamungkas. Setiap hari saya kejar mati saudara. Kalau sudah ngejar mati jatuh saya kemarin, tidak ada artinya. Oh berarti Pak Vipi tidak ingin sembuh? Tidak. Kesembuhan dari Tuhan. Prajurit hanya ingin mati. Kalau dia bisa pulang, anugerah. Bukan tujuan. Titik. Tidak ada pengajaran lebih tinggi daripada kematian. Maka saudara siapkan dirimu. Kamu jadi pengajar nanti. Renungkan, dengarkan, catat apa yang saya ajarkan. Karena dunia butuh kamu. Bukan dunia, saya bilang enggak dah. Gereja butuh kalian. Ngerti sekarang? Itulah perasaan Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara mau cari pengajaran, ora usah ikut seminar manapun, dalemi ini. Kamu akan mengatasi semuanya. Semua hikmat pengertian muncul. Karena kematian engkau terima. Maka benih tumbuh semua. Ngerti semua. Wes, mari wes, gak usah tak terus. Haleluya. Tepuk tangan. Kita pengajaran tutup sampai Tuhan Yesus datang. Ya tidaklah saudara, saya belum selesai berinfo saudara masihan. Sungguh loh saudara, saya keder juga loh. Tapi tiap hari karena akan terjadi penganiayaan. Apakah kita angkat dulu? Puji Tuhan. Tapi kalau terjadi peperangan merembet semua, saudara bener loh. Yang lucu saya dengar ada seorang anak berkata sama orang tuanya, "Papa, apakah hari ini kami mati?" Loh, anak itu tanya, berdua, masih segini sudah 3 tahun. "Papa, apakah hari ini kami mati?" Kamu takut ya? Tidak. Bersama saya saudara kita tolong gereja. Karena di gereja tidak pernah diajar kejar mati. Dia diajar kejar hidup. Mudah-mudahan ini bisa membuka mata saudara dan untuk saudara mulai menerima pengajaran yang saya sampaikan. Karena inilah kekuatan dalam Tuhan. Kembali ke Kolose 2 bentar ya. Apabila kamu telah mati, if you die. Sama dengan Kolose 3 ayat pertama.
Kolose 3 ayat pertama. Di sana dikatakan juga, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kapan? Waktu mati dulu. Kenapa dalam diri kita tidak punya yang namanya roh kebangkitan? Karena kita nggak pernah ngambil kematian. Nah, untuk mengambil kematian Anda harus masuk yang namanya ini, kenosis, 0. Mati itu 0. Sama seperti Tuhan Yesus mengosongkan dirinya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, cari perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Orang ngajar dulu beberapa tahun yang lalu, seorang pengajar motivator ya dari sebuah gereja Jakarta, dia katakan, apa? Kristus apa? Duduk di sebelah kanan Allah ngapain? Wah, enggak ada bisa ngomong juga, enggak bisa mikir. Karena dia ngajarin tentang imam dan raja, artinya bisnismen dan pendeta kerjasama. Itu misi. Tapi hari ini saya mau katakan, Kristus duduk pahlawan. Dia pahlawan, dia imam besar. Panglima perang. Pikirkan di atas di mana Kristus sebagai pahlawan. Karena untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Wahyu 3 ayat berapa? 19, tolong buka. 18-nya. (21) berarti. Nih. Ngerti sekarang? Pikirkan perkara di atas. Kalau kamu bangkit, loh kapan bangkit? Roh kebangkitan ada enggak dalam dirimu? Kalau kamu enggak mati, enggak pernah kamu punya roh kebangkitan. Oh, berarti selama ini roh kebangkitan itu yang kita punya hanya waktu kita mati dan nanti dibangkitkan, kan Kristus bangkit hanya iman. Tapi kita enggak punya power of resurrection, itu enggak punya. Jadi kebangkitan terjadi nanti waktu sudah mati dibangkitkan karena iman dalam Kristus. Tapi kuasanya tidak bekerja dalam hidupmu hari ini. Kita kalah semua, saudara. Kita kalah semua. Kelihatannya kita kuat tapi kita penakut. Tidak kebetulan Bapak Ibu Saudara, ketika saya dalam urapan ini, pahlawan iman ini, ada saudara minta advice ke saya. Saudara, karena saya sudah dibekali dengan Tuhan, jangan takut. Maka saudara saya mengalami masalah ini saya cuma bilang, dengar, kamu benar gak? Benar, jangan takut. Hadapi, lawan, kejar kematian pun. Ya tapi saya takut deh. Takut apa? Terjadi apa-apa istriku, anakku. Kumpulkan mereka semua. Jangan takut, asal kamu benar. Kalau kamu salah, tanggung. Kalau kamu benar, mati siap. Saya ceritakan, kamu tahu pelayananku? Sewaktu-waktu orang itu bisa tembak aku. Karena aku di tengah kota. Nyanyi, itu loh pemimpinnya. Hari itu ditembak, aku senang. Aku bangga mati karena iman. Doakan saya. Harus berani. Dia takut masuk penjara. Saya bilang, masuk. Asal kamu benar. Bergerak. Tapi kalau tidak bertobat dulu, kematianmu konyol, sia-sia. Bapak Ibu Saudara, hebat ya. Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, lihat. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama dengan aku di atas tataku. Sebagaimana aku pun telah apa?
menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tata. Jadi syarat duduk gimana? Menang. Menang gimana? Pahlawan. Tuhan Yesus menang apa kalah sih sebetulnya kalau di dunia? Kalah. Salib kebodohan. Tuhan Yesus katanya, membangkitkan orang mati. Orang bilang, hei kalau kamu anak Allah selamatkan dirimu sendiri. Enggak bisa. Tuhan Yesus berkata, kalau kerajaanku dunia, tentaraku semua akan bela aku. Tapi kerajaanku bukan dunia. Kerajaanku adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah hanya bisa menang dengan mengejar kematian dalam kebenaran. Kerajaan dunia tidak pernah mengejar kematian dalam kebenaran. Yang dia kejar kemenangan dalam hidup. Jadi saudara tahu sekarang Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Kenapa dia menang? Karena dia mengejar kematian. Maka itu kembali ke Filipi 2. Saya tuh rindu imam saya ini bebas dari roh dunia. Amin. Lepas saudara. Orang usah pelepasan. Tak kasih tahu. Nggak usah pelepasan. Ngerti kebenaran ini loh. Lepas kamu. Amin. Apalagi saudara. Yang dikejar-kejar manusia duniawi itu. Udah kamu nggak akan ngejar. Itu bukan berarti kita tidak boleh menikah, kita tidak boleh sekolah. Tidak. Tapi Anda tidak takut sama sekali. Gak takut. Bahkan saya merasakan ya saudara. Tingkat ini sudah tingkat seperti Tuhan Yesus ya. Sudah hidup hanya untuk Bapaknya. Kalau saudara nyelami ini ya, menyelami benar ya. Kamu sudah tidak pingin nikah, tidak pingin berkeluarga, tidak pingin apa-apa. Tapi kalau kamu pun berkeluarga itu baik, kata Rasul Paulus. Tapi tingkat ini sudah tidak mikir lain. Faham saudara? Kamu lepas dari hawa nafsu dunia. Tidak cari apa-apa. Saya ini bersyukur, puji Tuhan, saya ini kan gembala ya. Tuhan itu kan mau bawa kita jadi berkat. Saya sudah dibekali dengan ini. Supaya saya tidak sombong. Supaya saya tidak pengecut di hadapan Tuhan. Supaya saya tidak pecundang. Supaya hidup saya bersih, kosong. Saya sungguh bersyukur saudara. Katakan amin. Tingkat inilah yang kamu harus capai. Sudah enggak Tuhan, aku mau hidup untuk Engkau. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Nah saudara, untuk kita bisa menjadi prajurit Allah, kita bisa menjadi mengejar kematian itu, Anda harus mengosongkan diri. 0, karena baru bisa menjadi seorang hamba. Sebab seorang prajurit, dia tidak memusingkan kehidupannya, dia hanya taat sama komandan. Itu saja. Hamba. Mengosongkan diri, 0. Dan manusia itu adalah hamba. Makanya Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus berkata, dan menjadi sama dengan manusia. Manusia itu hamba. Hamba itu budak, doulos. Hamba itu tidak punya keinginan pribadi. Karena hidupnya sudah dibeli, yang dia tahu hanya melakukan perintah dan siap mati. Karena seorang budak, kalau tuannya berkata bunuh, dia harus dibunuh. Budak itu tidak ada tuntutan.
Makanya prinsip ini saya kasih tahu saudara, jadilah seorang hamba dalam hidupmu. Bukan sekedar berkata, Pak saya hamba Tuhan, tapi hidupmu bukan hamba Tuhan. Kembalilah ke titik nol. Engkau lahir telanjang, pulang telanjang, kosong. Tapi engkau bukan orang biasa hari ini, kau pahlawan. Karena kekosonganmu diisi oleh roh kebangkitan itu. Dan kekosongan ini mengambil kematian diri. Sekali lagi ini mental yang harus diajarkan ke dalam diri kita. Jiwa kita, mental kita. Ketika hidup saudara tiba-tiba diberkati dengan luar biasa, baik, ada pada posisi yang tinggi, turunlah tetap kepada titik nol. Karena itu semua fasilitas, bukan jati dirimu. Pelayananmu dipakai luar biasa sampai tinggi, terkenal di seluruh dunia. Balik nol, you nothing. Makanya dulu saya enggak seneng orang doa begini, karena ditulis doanya sesuai Alkitab. Ya Tuhan ampuni aku hamba yang tidak berguna. Saya protes, tidak, saya hamba berguna. Tidak, kamu tetap tidak berguna tanpa rohku. Ngerti saudara? Wis tahu saudara, ini syarat Anda masuk mati. Orang mati itu nol harus. Kalau kamu masih punya angka, kamu tidak akan mati. Angka itu hidup. Kosong itu mati. Tiba-tiba saudara mengalami kegagalan. Anda turun hidupmu. Hancur semuanya. Anda ada di titik paling rendah. Maka kembalilah tetap ke posisi kosong. Nol. Kamu tidak akan protes. Kamu tidak akan nuntut. Tuhan matikan sekalian. Makanya matilah dalam kebenaran. Lah kalau saya kilaf salah, baliklah titik nol. Bertobat. Bertobat itu berbalik titik nol. Makanya tadi sore, tadi siang ya Pak Martin sampaikan tentang anak si bungsu. Itu bukan sembarangan loh ya saudara. Pelajari anak bungsu tobatnya bukan tobat kumat loh ya. Bukan tobat Kristen zaman sekarang loh ya. Hanya mereka berkata Jesus love me, God love me. Allah maha pengasih, penyayang, pengampun. Mentalmu penipu. Tidak saudara. Si bungsu itu bejat. Ya, bejat sudah. Yang sulung baik toh. Kelihatannya tidak merugikan, tapi mentalnya rusak. Si bungsu datang dengan pertobatan. Bapaknya datang dengan apa? Dengan jubah. Dia terima. Makanya orang Kristen yang tobat ingat. Kamu dapat jubah. Jubah itu apa saudara? Kehormatan. Apa kehormatan itu? Pahlawan. Tidak ada kehormatan lebih tinggi dari pahlawan. Profesor, doktor, apapun tidak pernah lebih tinggi daripada pahlawan. Diberikan cincin. Cincin meterai. Dan sepatu saudara. Tapi apa yang dikatakan oleh si bungsu? Jadikan aku apa? Hambamu. Itu yang gak pernah dinilai oleh orang Kristen. Yang dinilai jubah, cincin, sepatu. Terus ngapain kalau dapat jubah, cincin, sepatu? You mau sombong lagi?
Tidak saudara. Si bungsu bilang, jadikan aku hamba. Sebab orang upahan Bapakku lebih enak daripada aku. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadi apa? Prajurit. Makanya Efesus 6 itu rahasianya saudara. Ya, saya setuju gereja itu bukan restoran, amin. Gereja bukan ngamen musik rohani, amin. Gereja bukan gur nyanyi-nyanyi, sembah-sembah, bukan. Gereja adalah camp tentara surga. Makanya kan saya bilang orang yang masuk sini pasti tak didik jadi tentara. Dan itu Tuhan Yesus panglimanya. Jadi tolong kasih tahu temanmu kalau mau datang, siapkan mentalmu. Karena kamu akan ditarik menjadi orang yang berani mati. Kalau kamu taat, setia, kamu menjadi petarung iman di luar sana. Bukan penyanyi rohani. Bukan penyembah rohani. Bukan cuma pendeta dan gembala penginjil. Tapi petarung iman. Anda tidak takut. Karena kematian itu tujuan. Orang kalau udah ngerti ini saudara ya. Kamu diminta bicara di level mana. Khotbahmu diurapi Tuhan. Anda dipenuhi dengan roh. Meskipun kamu tidak sekolah Alkitab. Tapi Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu yang diajarkan Yesus Kristus. Dan pengajarannya benar. Tepuk tangan buat Tuhan. Tarik nafas dulu. Lepaskan lagi 3 kali. Juga yang di rumah. Saya khawatir ada yang pingsan. Masih hidup, lihat kanan kirimu. Ternyata sudah pulang ke rumah Bapak, Anda tidak tahu. Tapi dia pahlawan iman. Karena dia mati di tempat ini. Katakan amin. Efesus 6. Saya tunjukkan dulu. Supaya ngerti, ini prinsip besar loh ya. Prajurit itu 0. Tidak pusing, diangkat, diturunkan. Turun mana, diangkat. Tuhan, ikut Tuhan ini koyo-koyo jumpalitan aja. Kadang di atas, kadang di bawah. Emang gue pikirin. Ada urusan apa dengan imanmu? Iman itu gak ada hubungannya naik turun. Gak ada hubungan sama ekonomi. Gak ada hubungan sama sakit penyakit. Tidak ada hubungan sama kesuksesan, kemakmuran. Tidak ada hubungannya. Iman independen, berdiri teguh, kokoh, kuat. Elon Musk tanpa iman nomor 1 terkaya dunia. Setuju? Gitu loh saudara. Efesus 6 ayat 10 Mbak Yu. Akhirnya ini loh, makanya ini pamungkas toh. Tidak ada lagi nih. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Di dalam apa? Kekuatan kuasanya. Piye? Kekuatan kuasanya bagaimana? Itu yang Rasul Paulus katakan dalam Filipi 3 kemarin. Ya. Yang ku kendaki adalah mengenal dia. Betul? Filipi berapa itu kemarin? Filipi 3 ayat 10. Lihat. Yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Bukan cuman kebangkitan. Di dalam 1 Yohanes, tolong buka bentar. 1 Yohanes 5 ayat pertama. Atau kita langsung di ayat ke-5-nya. Ayat ke-5-nya aja. Atau oke. Yang pertama ya, yang pertama saya tunjukkan dulu. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Kristus apa? Pahlawan. Jangan cuman Kristus itu orang diutus Allah. No. Orang yang kejar mati untuk Allahnya. Itu Kristus. Sekali lagi bukan berarti saudara harus menginjil ke Afrika. Menginjil. Nggak usah jauh-jauh. Lingkunganmu loh. Ngadepi kontrakan, sekolah anakmu,
utang, semuanya. Dan saya berharap saudara tidak berutang, katakan amin. Mungkin Anda piutang, ditipu orang, mungkin dirugikan, gak dibayar barangmu. Itu loh misimu. Gak usah jauh-jauh nginjil aja, gak usah jauh-jauh. Kristus itu siapa? Mati. Mati bagi kebenaran, mati. Setiap orang yang percaya Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, lahir. Dan setiap orang yang mengasihi dia melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Yang melahirkan adalah Allah, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya, yang lahir daripadanya yaitu orang-orang percaya. Ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah Bapa serta melakukan perintahnya. 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menurut perintahnya tidak berat. Terus, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Benar mengalahkan dunia. Inilah kemenangan mengalahkan dunia, iman kita. Gimana? Iman cap apa? Iman cap apa yang mengalahkan dunia? Iman cap pahlawan. Jadi saudara catat, titik nol ini mengejar kematian dalam Kristus. Gimana Pak ngejar mati? Aku lah iso mati sebagai anak Tuhan, bangga aku. Udah selesai. Anda mau dibuang keluarga gara-gara tradisi. Oh mati dalam Kristus, sewenang kok dibuang. Monggo silakan. Apalagi sebutkan. Dunia itu. Dunia itu sekarang ini loh. Ekonomi, keluarga, yang berhubungan dengan tradisi, semua. Cita-cita lah, prestasi, prestise lah. Itu dunia. Lah menang gak kita? Tuhan tidak melarang Anda punya deposito 100 M. Tidak, tapi kamu di atas deposito. Itu bukan berarti punya deposito, oh kasih orang. No. Gak usah ngomong itu. Itu orang banyak. Orang banyak bisa begitu. Tapi dia tidak punya kuasa kebangkitan. Bukan itu, saya gak usah ngomong gitu. Gak usah ngomong. Mau loman lah, mau kasih orang. Gak usah ngomong soal itu. Kamu siap gak ngadapi dunia ini loh? Ngejar gak kematian? Itu baru menang. Kematian itu di atas kekalahan loh saudara. Kematian di atas kerugian. Kematian di atas sakit penyakit. Stadium 4. Makanya orang Kristen yang kena kanker harus ngerti ini. Asal kamu dalam Kristus, kamu pahlawan. Pahlawan bukan berarti Anda ke desa, kemudian jadi gembala, kemudian saudara melayani jemaat, kemudian mati, terus pahlawan. Hanya itu. Padahal ternyata gembala ini ngadepi anaknya nggak bisa bayar sekolah aja, udah stres nangis-nangis. Doa puasa. Hah? Tapi beda dengan orang Kristen kena kanker. Tapi dia tetap berdiri teguh. Dia menjadi imam sampai mati. Ini pahlawan. Tapi Pak, kita kan mau sembuh. Bukan kamu yang mau sembuh. Tuhan yang mau kamu sembuh. Kalau Tuhan mau sembuh saudara, segala cara dia bilang, you sembuh. Untuk apa? Melayani dia. Kalau kamu tidak sembuh, kamu pahlawan. Asal kamu teguh, berdiri, kuat dalam Yesus Tuhan. Cuci darah, ginjal. Ada orang 1000 kali saudara cuci darah.
Kalau kamu dalam Kristus, kamu pahlawan mati. Amin. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Saya tutup. Ayo. Karena sudah waktu, saudara. Minggu depan nanti saya ajarkan lebih dalam lagi. Filipi 2 kembali tadi. Saya lanjutkan yang apa yang dikejar Tuhan Yesus. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Berarti yang dikejar apa? Kematian. Titik nol itu kematian Kristus. Bukan cuma sekedar mengosongkan diri, rendah hati. Oh nanti tambah diberkati. Orang takut Tuhan rendah hati, ganjaran rendah hati. Apa? Takut akan Tuhan. Kemudian saya mencoba searching di YouTube. Pahlawan iman. Saya coba searching, siapa yang bahas pahlawan iman? Dibahas saudara, ujungnya hidup bukan mati. Ujungnya hidup bukan mati. Saya bilang, lewat, saya nggak masuk ini. Saya cari siapa yang ngajarkan pahlawan iman, mati bangga, belum ada. Ujungnya selalu kamu dipus, kamu ditekan, berkorban, menderita, supaya apa? Dagingmu hidup. Itu yang terjadi saudara. Makanya semakin diajar, kedaginganmu di gereja semakin kuat. Roh perjinahan semakin tinggi. Percabulan semakin tinggi. Anak-anak tetap takut setan, takut dunia, kalah dengan ekonomi. Why? Karena mereka tidak mau mati bagi Kristus. Hari ini saya ajar saudara. Jadi petarung Tuhan. Sampai engkau berkata, hai maut di mana sengatmu? Anda tidak usah takut disantet. Anda tidak usah takut dibunuh. Anda tidak usah takut. Sama sekali. Karena mahkota menanti saudara. Gelar pahlawan menunggu saudara. Dan Anda akan duduk bersama dengan Tuhan Yesus. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan tidak pernah tercapai sebelum kamu kejar kematian. Itu yang namanya prajurit, dia benar taat. Kalau dia perang, kejar mati. Bukan kejar menang. Kemenangan itu bonus. Kematian itu tujuan kemuliaan. God bless you. Kita berdoa. Renungkan Bapak Ibu Saudara, juga yang di rumah. Biarlah pengajaran tentang kepahlawan iman ini mendarah daging. Bukan sekedar masuk telinga kiri ke kanan, tapi pulang dari tempat ini, doakan. Katakan dalam dirimu, Tuhan, aku mengejar kematian dalam Kristus, kematian dalam kebenaran. Aku bangga kalau aku mati dalam Tuhan. Katakan terus dalam hatimu, sampai terukir di loh hatimu terus. Tuhan, aku mau mati dalam Kristus. Bapa, aku bangga mati dalam Kristus. Aku bangga keluargaku mati dalam Kristus. Aku bangga keturunanku mati dalam Kristus. Aku bangga Tuhan, aku mengejar itu. Aku mengejar itu Bapa, karena itulah kemuliaan. Kesembuhan, mujizat, kemenangan, berkat itu bonus, bukan pengejaran. Aku tidak takut lagi. Hari ini aku dilepaskan dari semua roh-roh dunia. Terlebih roh yang paling jahat, yaitu percaya
cap bulan yang menguasai semua orang. Kami mau lepas Tuhan dari sengat maut ini. Roh kuasa kebangkitan bekerja dalam diri kami. Malam hari ini kami keluar menjadi petarung-petarung Kristus, khususnya anak-anak muda. Mereka sudah tidak takut lagi dengan cerita-cerita horor, hantu, setan semuanya. Tidak takut guna-guna, teluh, santet, kematian, racun, bahkan dibunuh. Tidak takut. Kami bangga kalau kami mati dalam Tuhan, dibunuh kalau kami mati dalam Tuhan, dalam segala cara apapun, bahkan disalibkan. Ya Bapa, sebab kerinduan kami duduk bersama Tuhan Yesus. Meteraikan setiap pengajaran malam hari ini. Kami pulang membawa kuasa kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara buka kedua tanganmu. Saat ini terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan, berkat kehidupan, berkat yang dari Allah Bapa turun atasmu. Dari Yesus Kristus turun atasmu. Dan dari Allah Roh Kudus selama-lamanya. Yang sudah diberkati bersama katakan amin. God bless you all. Sampai ketemu.